Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan berikan lagi kawan-kawan partai yang dimainkan oleh Vladimir Kramnik berhadapan dengan Garry Kasparov. Permainan ini dimainkan pada bulan Mei, dan di bulan sebelumnya di bulan April mereka berdua juga sempat bertemu di turnamen PGA Grand Prix di Moskow. Kali ini mereka bermain pada turnamen Munich Express di kota Munich, Jerman. Jika di turnamen sebelumnya kawan-kawan di turnamen PGA Grand Prix mereka berdua bermain dengan rapid game, tapi di turnamen ini di Munich Express mereka bermain dengan bridge game. Permainan diawali oleh Kramnik pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, dan pion D6. Sama seperti permainan sebelumnya, Kasparov memilih King's Indian Defense. Kuda F3, Kasparov rokade, gajah E2, ini merupakan mainline dari King's Indian Defense, pion E5, dan pion D5. Sama seperti partai sebelumnya kawan-kawan, Kramnik memilih Petrosian System, sebuah variasi yang dipopulerkan oleh Tigran Petrosian tahun 60-an. Dan jika di permainan sebelumnya Kasparov memilih variasi kuda ke D7 dan diikuti langkah-langkah berikutnya seperti ini, di variasi ini Kasparov kalah. Mungkin karena pengalaman itulah kawan-kawan, Kasparov mencoba memberikan variasi yang lain, yaitu memainkan pion A5 untuk mengosongkan ruang bagi kuda ke petak A6, kemudian mungkin kembali lompat ke petak C5. Dan pion ini kawan-kawan juga bisa mengontrol petak B4 agar putih tidak memainkan pionnya ke B4. Permainan dilanjutkan oleh Kramnik memainkan gajah ke G5 memaku kuda. Langkah pakuan terhadap kuda ini bertujuan agar hitam tidak memainkan pionnya ke F5 yang biasanya dilakukan oleh hitam dalam permainan King's Indian Defense. Yang biasanya putih akan mengikuti langkah menteri ke petak D2 untuk menyokong gajahnya, kemudian mungkin akan ke petak H6 untuk bertarung dengan gajah petak gelap. Rencana Kramnik ini digagalkan oleh Kasparov dengan pion H6 mengusir gajah dan tidak memberi kesempatan pada menteri putih untuk menempati atau menyokong gajahnya ke petak D2. Gajah pun mundur ke H4, tetap memberikan pimpinan pada kuda hitam. Kasparov melanjutkan kudanya ke A6, Kramnik rokade, gajah hitam D7, kuda putih D2, kuda hitam ke C5, memberi tekanan pada pion E4 dan pion B3. Mungkin kedepannya Kramnik ingin memainkan pionnya di side menteri ke petak A4, kemudian diikuti dengan pion B4. Dan di langkah ke-12 ini kawan-kawan, sebuah keputusan yang mengejutkan dari Kasparov. Yang mungkin saja Kramnik kaget dengan langkah atau keputusan dari Kasparov ini. Kasparov memutuskan kuda F pukul pion E4, mengorbankan menterinya untuk dipukul oleh gajah putih. Pengorbanan diterima, gajah pukul menteri. Kasparov pun melanjutkan kuda pukul kuda, menggarpu menteri serta gajah. Putih pun harus tetap melindungi gajahnya. Menteri pun digeser ke E1, dan Kasparov melanjutkan pukul gajah putih. Dengan mengorbankan menterinya kawan-kawan di langkah ke-12 tadi, Kasparov mendapatkan kompensasi 2 perwira putih plus 1 pion. Sampai langkah ke-14 ini kawan-kawan, sebetulnya kalau kita menganalisanya menggunakan engine atau stockfish, sebetulnya putih masih dalam kondisi atau posisi unggul. Tapi sayangnya kawan-kawan, di langkah berikutnya ini Kramnik membuat langkah yang kurang akurat, yaitu memainkan betengnya ke C1 mengancam kuda. Sebetulnya patut dipertimbangkan oleh putih. Di posisi seperti ini memainkan pion F3, mempersiapkan dukungan bagi kudanya untuk aktif ke petak E4 ataupun di langkah berikutnya bisa mendorong pionnya ke G4. Langkah inilah yang disarankan oleh stockfish di posisi seperti ini kawan-kawan. Tapi sayangnya Kramnik menggeser betengnya ke C1. Kuda pun akhirnya bisa pukul pion di A2. Beteng kembali digeser ke A1, kuda ke B4.
mempersiapkan untuk memberi garbuan pada beteng serta menteri. Diantisipasi dengan gajah gede 1. Lihatlah kawan-kawan, di mana posisi para perwira putih ini sangat terlihat pasif baris pertama. Walaupun sampai langkah keras ini kawan-kawan, Kasparov bermain tanpa menteri, tapi Kasparov mampu memberikan tekanan dengan pergerakan dua kudanya. Permainan dilanjutkan dengan pion E4 oleh Kasparov. Sekarang diagonal gelap panjang ini terbuka bagi gajah hitam menyerang beteng. Beteng digeser ke B1. Beteng hitam digeser ke E8, bersiap memberikan dukungan pada pionnya. Menteri ke E3 menghentikan langkah pion dan pion F5. Kasparov memulai badai pion di sayap raja. Mungkin kedepannya akan diikuti dengan pion di lajur G dan di lajur F. Kremlik meresponnya dengan pion H4. Sekali lagi, ini adalah langkah yang kurang akurat. Langkah ini sebetulnya terlihat ingin menghadang langkah pergerakan pion di lajur G ini. Apabila putih mencoba untuk menghadang laju pion ini, patut dipertimbangkan menggunakan pion F. Ini adalah langkah yang disarankan Stockfish kawan-kawan. Tapi sekali lagi kawan-kawan, ini adalah permainan blitz, tidak seperti permainan klasikal, di mana dalam permainan blitz pemain harus atau dituntut untuk berpikir cepat. Mungkin karena tertekan waktu, variasi ini tidak ditemukan oleh Kremnik. Dia memainkan pion H4 dan Kasparov melanjutkan menggeser betengnya ke F8. Mengosongkan peta E8 kawan-kawan, dipersiapkan untuk satu betengnya. Kemudian pion G3 lanjut Kremnik, beteng ke E8, raja ke G2, kuda B ke D3, beteng ke G1, pion F4 mengancam menteri, pion G pukul pion E4, dipukul balik dengan beteng, pion H5 balas Kremnik, dan Kasparov mendorong pionnya ke G5. Langkah pion G5 ini kan bukanlah langkah terkuat di posisi seperti ini. Tapi ini adalah permainan blitz kawan-kawan. Seringkali para pemain tidak menemukan langkah terbaik mereka atau kombinasi terbaik mereka. Beteng ke E5 ini merupakan langkah yang cukup kuat bagi hitam. Jika putih meneruskan pion H pukul pion G6, beteng bisa digeser ke G5 skak. Raja ke F1, hitam bisa melanjutkan gajah ke H3 skak. Jika ditutup dengan beteng, beteng hitam bisa pukul beteng putih. Jika raja ke E2, beteng hitam akan pukul beteng putih dan diikuti langkah gajah ke peta G4 untuk kembali atau memberikan ancaman skak. Tapi kawan-kawan, ini adalah permainan blitz. Kombinasi itu tidak ditemukan oleh Kasparov. Dia memilih memainkan pion G5. Beteng putih ke F1, beteng hitam ke H4, beteng ke H1 menantang beteng hitam. Beteng hitam kembali ke F4 dan beteng putih kembali ke F1. Akhirnya Kasparov menumpuk betengnya di lajur F. Kremnik melanjutkan dengan pion F3. Kasparov kembali menggeser betengnya ke H4. Pion F pukul pion E4, kuda ke F4 skak, raja ke G1, kuda C ke D3, dan pion E5 lanjut Kremnik. Simpel saja bagi Kasparov, kuda pukul pion, beteng ke C1, beteng hitam ke H3 mengancam menteri, ditutup dengan kuda, dan pion G4. Sekarang posisi Kremnik sangat tertekan. Walau bermain tanpa menteri kawan-kawan sampai langkah ke-34 ini, Kasparov mampu memberikan tekanan-tekanan yang berbahaya. Dan akhirnya Kremnik mengorbankan menterinya dengan pukul kuda di E5, berharap pada permainan babak akhir. Beteng pukul menteri, Kremnik melanjutkan pukul gajah, kuda ke H3 skak, raja ke G2, beteng pukul beteng, raja pukul beteng, pion G3, raja ke G2, dan kuda ke F4 skak. Inilah kawan-kawan langkah terakhir di game ini. Setelah Kasparov melakukan skak dengan kudanya di peta F4 ini kawan-kawan,
Vladimir Kramnik menyerah di langkah ke-39. Sebuah permainan yang luar biasa, yang cukup cantik, yang cukup sangar dari Kasparov ini kawan-kawan. Bermain tanpa menteri sejak langkah ke-12, Kasparov mampu memberikan tekanan-tekanan bagi pertahanan putih, sehingga Vladimir Kramnik pun tak mampu memberikan serangan balasan. Dia harus menyerah di langkah ke-39. Apabila permainan dilanjutkan kawan dengan raja mungkin ke F1, pion bisa didorong ke G2 skak, raja ke F2, gajah ke D4, ataupun bisa beteng ke E1, mengorbankan betengnya. Setelah raja pukul beteng, pion pun bisa promosi menteri. Saya rasa sampai di sini langkah-langkahnya tidak perlu saya lanjutkan lagi kawan-kawan. Hitam sudah dipastikan menang. Oleh karena itu kawan-kawan, di langkah ke-39 setelah kuda ke F4 skak, Kramnik pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan antara Vladimir Kramnik dan Kasparov di turnamen Munich Express tahun 1994. Semoga permainan tadi bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.